Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita masuk ke materi tunadaksa. Ada berbagai istilah terkait dengan tunadaksa, misalnya cacat fisik, cacat tubuh, ataupun cacat ortopedi. Menurut Anwar dan Yusuf tahun 2018 menjelaskan bahwa penggunaan istilah cacat, nah ini istilah cacat ya teman-teman, mulai dihindari karena berkonotasi negatif yang menyebabkan adanya diskriminasi dan disamakan dengan barang rusak atau tidak sempurna. Tentu ucapan tersebut dapat melukai perasaan anak, sehingga seiring dengan perkembangan ipteks di bidang pendidikan khusus, istilah cacat diganti dengan tuna, maka muncullah istilah tunadaksa. Nah, secara terminologi, tuna berarti rugi, kurang, atau cacat, dan daksa berarti tubuh atau fisik. Maka tunadaksa adalah individu yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Namun, pemaknaan istilah tunadaksa tersebut masih terfokus pada cacat tubuh. Padahal terdapat istilah lain yaitu cacat ortopedi yang memiliki makna dengan perspektif yang berbeda. Cacat ortopedi memiliki arti kondisi di mana seseorang mengalami kecacatan pada otot, tulang, dan sendi. Nah, ortopedi ini berarti otot, tulang, dan sendi, bukan sebatas fisik ya teman-teman. Lalu kecacatan tersebut bisa terjadi karena ada masalah pada otot, tulang, atau sendi, atau juga bisa karena adanya masalah pada sistem syaraf, sehingga kinerja otot, tulang, dan sendi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu menurut Karyana dan Widati tahun 2013, mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan tunadaksa adalah peserta didik yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak, yaitu otot, tulang, dan sendi. Nah ini ya teman-teman OTS, ingat-ingat. Sering disebut ini, otot, tulang, dan sendi. Sedemikian rupa, sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus. Selanjutnya, mereka yang mengalami gangguan gerakan karena adanya gangguan fungsi saraf otak disebut cerebral palsy atau CP. Nah, anak CV ini ada gangguan di fungsi saraf otak ya teman-teman, bukan hanya fisiknya. Jadi tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Pemahaman penyandang tunadaksa adalah peserta didik yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini terdapat pada kelainan sistem otot, tulang, dan persendian. Nah, lagi-lagi otot tulang sendi ya teman-teman, yang mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan gangguan perkembangan keutuhan pribadi. Berdasarkan sistem kelainannya,
Nah, penyandang tunadaksa terdiri dari, nah ini dibagi dua ya teman-teman. Ada yang pertama kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system dan kelainan pada sistem otot dan rangka itu musculoskeletal system. Nah, jadi terbagi dua, ada sistem cerebral dan sistem otot dan rangka. Jadi secara umum tunadaksa disebabkan oleh tiga ya teman-teman. Ini menurut Gargiulo tahun 2012. Yang pertama cacat genetik dan kromosom. Yang kedua penyebab teratogenik. Yang ketiga prematuritas dan komplikasi kelahiran. Atau disingkat GTP ya teman-teman. Genetik, teratogenik, dan prematuritas. Yang pertama, tunadaksa berdasarkan penyebab genetik dan kromosom. Nah, yang pertama ada distrofi otot atau muscular dystrophy adalah kelainan yang melibatkan hilangnya massa otot secara progresif dan kehilangan kekuatan secara konsekuen. Yang kedua ada hemofilia. Nah, hemofilia adalah kelainan genetik pada darah yang disebabkan adanya kekurangan faktor pembekuan darah. Hemofilia merupakan salah satu penyakit genetik tertua yang pernah diidentifikasi. Yang ketiga ada anemia sel sabit atau sickle cell anemia adalah kondisi anemia di mana terdapat ketidaknormalan bentuk sel darah merah dari yang semestinya bulat dan fleksibel menjadi berbentuk sabit dan keras. Pada anemia sel sabit, tubuh menjadi kekurangan sel darah merah normal untuk memenuhi transportasi nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang keempat ada fibrosis kistik, yaitu kistik fibrosis adalah penyakit genetika yang menyebabkan lendir-lendir di dalam tubuh menjadi kental dan lengket, sehingga menyumbat berbagai saluran, terutama saluran pernafasan dan pencernaan. Nah, ini jika disingkat DAF ya teman-teman, distrofi otot, hemofilia, anemia sel sabit, dan fibrosis kistik. Yang kedua, berdasarkan penyebab teratogenik. Nah, yang pertama, perkembangan tidak normal dari sel selama kehamilan yang menyebabkan kerusakan pada embrio. Yang kedua, beberapa infeksi yang terjadi pada masa prenatal atau sebelum kelahiran sering disebut dengan TORS, toxoplasmosis, oder, rubella, cytomegalovirus, and herpes. Nah, efek dari infeksi ini bervariasi, mulai dari yang tidak menimbulkan efek, efek samping yang parah, sampai pada kematian janin. Bila janin terinfeksi dari salah satunya saja, dapat menyebabkan bayi terlahir cerebral palsy, kelainan pada jantung atau ginjal, kelainan otak, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ibu yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu tanpa resep dokter. Lalu bahan kimia, alkohol dapat menyebabkan anak terlahir tunadaksa. Nah, makanya di dalam Islam dilarang ya teman-teman, diharamkan mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol seperti itu tanpa resep dokter. Lalu yang keempat, paparan radiasi. Penyakit maternal tertentu seperti diabetes, trauma maternal akibat jatuh atau kecelakaan juga merupakan penyebab terjadinya ketunadaksaan. Tentu ya teman-teman, jatuh, kecelakaan hingga kaki atau tangan atau anggota tubuh lainnya diamputasi. Ini jangan sampai terjadi pada kita ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi ada 4 ya teman-teman, embrio. Nah, jadi kerusakan pada embrio, lalu TORS. TORS ini singkatan. Lalu obat, nah, obat-obatan tanpa resep dokter, dan paparan radiasi. Lalu yang ketiga, prematuritas dan komplikasi kehamilan. Nah, bayi dilahirkan rata-rata pada usia kehamilan 37-40 minggu dengan berat rata-rata 3 kilo. Nah, bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu dianggap lahir prematur.
Nah, bayi yang lahir prematur dan memiliki berat kurang dari 1,5 kg beresiko memiliki kecacatan. Nah, lalu ada tes-tes bagi anak tunadaksa. Yang pertama ada tes APGAR. Nah, bukan ASGAR ya, teman-teman. APGAR. Nah, Appearance, Pulse, Grimace, Activity, Respiration. Nah, digunakan untuk menilai kemampuan setiap bayi yang baru lahir dalam beradaptasi dengan dunia di luar rahim. Tahap awal, tes APGAR dilakukan 2 kali. Jika hasil pada tes kedua tersebut nilainya kurang dari 7, maka akan dilakukan penilaian lanjutan tiap 5 menit sampai mencapai skor 7 yaitu pada menit ke-10, 15, dan 20. Jika nilai tes APGAR masih rendah, maka resiko penyakit atau kematian pada bayi tinggi. Lalu ada screening lanjutan. Yang pertama ada ronsen. Nah, ronsen dilakukan untuk memeriksa sistem pernafasan dan saluran pencernaan karena bayi yang lahir kurang dari 34 minggu memiliki paru-paru yang belum berkembang dengan baik, sehingga berisiko mengalami masalah pada sistem pernafasan. Yang kedua ada ROP, Retinopathy of Prematurity. Nah, ini berkaitan dengan mata ya, teman-teman. Pemeriksaan ROP terfokus pada pemeriksaan mata bayi yang dilakukan setelah bayi berusia 4 minggu. Jika bayi lahir kurang dari 30 minggu, tetapi jika bayi lahir lebih dari 30 minggu, maka ROP dapat dilakukan pada saat bayi berusia 2 minggu. Lalu ada OIA atau Auto Acoustic Emission. Nah, autoacoustic emission dilakukan untuk mengetahui fungsi rumah siput atau koklea. Nah, ini berkaitan dengan telinga di telinga dalam. Dan hasilnya merupakan respons koklea yang dipancarkan dalam bentuk energi akustik. Tes OIA tidak dapat memberikan informasi tentang derajat gangguan pendengaran seorang bayi. Lalu yang keempat, ada USG atau ultrasound pada kepala. Pemeriksaan USG pada kepala dilakukan pada bayi yang lahir prematur, karena bayi prematur rentan mengalami pendarahan pada bagian kepala. Jadi ada RRO ya teman-teman. Ronsen ini untuk pernafasan, ROP itu untuk mata, OIA ini untuk telinga, dan USG untuk kepala. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.